Oke. Nah, cuman memang apa namanya saya melihat belum semua orang terutama masyarakat pesisir paham gitu apa itu terumbu karang. Ngomong-ngomong nih soal terumbu karang nih, dia itu tumbuhan, binatang atau makhluk apa itu terumbu karang? Banyak orang yang belum tahu nih. Halo sahabat Bahari, kembali lagi bersama podcastnya PKSPL bersama saya Nurdin. Kemudian ada tamu kita hari ini, tamu orang dalam ya, tamu orang dalam, Mas Nopit Ricardi. Selamat datang Mas Nopit di podcastnya PKSPL nih. Mas Nopit ini saya perkenalkan singkat ya, Mas Nopit ini peneliti mudanya PKSPL. Beliau saat ini risetnya menggeluti terkait dengan terumbu karang. Nah, karena kali ini topiknya kita akan coba menggali terkait dengan terumbu karang. Mas Nopit, sebelum kita ngobrol dalam terkait dengan terumbu karang, boleh diceritakan sejarah singkat kenapa Mas Nopit tertarik dengan terumbu karang nih? Pertama awal mulanya kenal dengan terumbu karang kapan nih? Iya, siap. Baik Mas Nurdin, terima kasih banyak sudah diundang di podcast ini. Siap. Aman bro, nyantai bro. Iya. Jadi saya sebenarnya orang pesisir Mas, orang pantai. Saya orang pantai, tapi dulu itu di rumah nggak boleh sering-sering ke pantai karena di rumah tuh banyak kejadian ya. Ya pantai kita kan Rumahnya di mana Mas? Di Sumatera Barat Mas, di udah saya manggilnya udah Nopit nih. Siap. Jadi dari rumah ke pantai itu paling 500 meter lah. Berarti dekat banget ya? Dekat banget, tapi keluarga basicnya adalah petani. Oh gitu. Mulai dari apa namanya kakek nenek dan orang tua, kita di orang agrari lah gitu. Oke. Jadi ke laut itu tinggal dekat laut tapi nggak pernah bersentuhan dengan laut begitu. Nah jadi kenal terumbu karang dan segala macam ini baru di pas kuliah, karena di kuliah itu di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu kita Di IPB itu saya join dengan klub Fisheries Diving Club. Oh, klub selam ya? Klub selamnya IPB. Oke. Nah di situ kita belajar mendalami tentang ekosistem terumbu karang dan apa namanya termasuk ikan karang juga, kemudian makrobiota yang ada di ekosistem terumbu karang. Gitu. Nah di situ saya, maksudnya ketika udah bisa nyelam, kemudian menyelam di laut gitu ya, di ekosistem terumbu karang ya, di situ saya merasa apa ya, takjub lah gitu Mas. Maksudnya kalau ada orang senang atau mendapatkan kedamaian itu di gunung gitu kan ya. Nah, saya merasanya saya di laut itu ketika berjalan itu di situ. Rasanya kayak mana? Boleh ceritakan nggak? Awal-awal ya gimana ya, amazing kali ya, luar biasa. Tapi menurut saya begini Mas, maksudnya udah lebih dari 15 tahun kali ya dari awal itu sampai sekarang saya menyelam. Jadi sejak S1 atau S2 tuh Dari filmnya? S1. Dari S1. Udah mulai belajar terumbu karang? S1 itu sudah mulai. Oke. Tapi maksudnya di tingkat pertama itu kita fokus ke selamnya, kemudian di tingkat 2 itu baru kita fokus ke ekosistem terumbu karang. Oke. Jadi kalau boleh saya bilang nih Mas ya, menurut saya pribadi nih ya. Jadi kalau apa namanya, kalau di dunia ini ya, di atas dunia ini ada surga gitu ya. Iya. Ekosistem terumbu karang itu adalah surga. Iya. Karena memang apalagi ketemu yang bagus gitu ya, itu emang benar-benar indah. Mas Nopit pernah kemana aja yang paling bagus di Indonesia nih menurut Mas Nopit? Kan udah kemana-mana nih. Ada Pulau Seribu, di mana lah di Raja Ampat, di Kupang pernah ya, di Lombok, Bali. Coba yang kira-kira yang paling amazing menurut Mas Nopit. Ya, alhamdulillah selama di PKSPL kita sempat melakukan riset atau kajian-kajian di beberapa daerah gitu ya Mas, baik itu pakai dengan alat selam maupun dengan snorkeling gitu kan ya. Sebenarnya banyak lokasi-lokasi bagus di Indonesia ya,
atau di daerah yang saya kunjungin Mas Nurdin. Tapi memang tergantung spot-spotan gitu ya. Maksudnya begini, ketika kita apa namanya di Raja Ampat aja misalnya gitu kan, itu pun juga spot-spotan walaupun memang banyak spotnya yang bagus. Jadi misalkan di suatu lokasi di suatu daerah itu spot-spotnya juga ya, tidak semuanya bagus. Oke. Gitu. Jadi ya Raja Ampat banyak yang bagus. Banyak yang bagus. Kemudian dulu sempat juga ke Pulau Bawean, di situ juga masih bagus-bagus. Kemudian di Kepulauan Kei dulu sempat pernah ada kegiatan juga di situ, bagus. Tapi itu dia Mas, maksudnya misalnya kayak ada satu pulau gitu ya. Yeah. Di suatu pulau yang memang itu merupakan dikelilingi oleh terumbu karang, tapi tidak semuanya bagus ini spot-spotan juga. Tapi saya pikir intinya di Indonesia itu bagus. Tinggal cari spotnya aja yang mana yang dikelola dengan baik untuk jadi wisata ya. Okay. Nah, cuman memang apa namanya, saya melihat belum semua orang terutama masyarakat pesisir paham gitu apa itu terumbu karang. Ngomong-ngomong nih soal terumbu karang nih, dia itu tumbuhan, binatang atau makhluk apa itu terumbu karang? Banyak orang yang belum tahu nih. Ya betul Mas, jadi ya apa namanya? Kadang-kadang orang ngira ini kan dia nggak gerak kayak kemana-mana, orang ngira tumbuhan. Itu terus dia bergerak-gerak, orang ini binatang nih, terus ya kan nggak tahu nih orang apa yang benar sebenarnya terumbu karang. Beberapa kali kita atau ya kita di PKSPL apa namanya melakukan kegiatan dan sekaligus pemberdayaan masyarakat gitu ya. Nah beberapa kali juga saya apa namanya melakukan presentasi gitu di depan masyarakat atau nelayan-nelayan. Memang mereka ketika saya tanya gitu kan rata-rata menjawab memang batu gitu kan atau tumbuhan gitu karena bercabang-cabang kayak tumbuhan gitu. Tapi sebenarnya berdasarkan referensi yang ada, terumbu karang itu adalah hewan. Jadi sebenarnya ada dua nih, ada terumbu, ada karang. Nah, karang itu sendiri itu adalah hewan sebenarnya. Kalau bisa lebih sederhananya itu hewan yang berkerabat dekat dengan ubur-ubur. Jadi bisa dibilang ya kayak ubur-ubur gitu. Tapi walaupun dia stay seperti tumbuhan ya tidak bergerak kemana-mana, tapi dia ternyata adalah hewan. Ya, tergolong sebagai hewan. Kenapa lebih berat ke hewan itu apa itu? Gini. Apa namanya? Jadi karang adalah hewan yang bersimbiosis dengan alga zooxanthellae namanya. Nah, hasil simbiosis ini atau hasil dari metabolisme karang itu adalah apa namanya kapur. Oke. CO3 gitu. Nah itulah yang kita bilang terumbu. Jadi kapur-kapur ini ibarat apa ya? Ibarat kalau kita nih tinggal di apartemen gitu ya. Nah kita ini adalah karangnya, sementara apartemen itu adalah terumbunya gitu loh. Oh gitu. Jadi kayak rumahnya, kayak semacam tempat tinggalnya dia. Gitu. Itu nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan bisa hidup nggak? Nggak bisa. Memang harus tinggal di situ. Nah, cuma bedanya rumahnya ini itu adalah hasil dari metabolismenya gitu. Jadi yang tadinya tingkat satu, ya kan, kemudian dia ada metabolisme. Jadi makan kayak kotorannya gitu ya? Kayak kotorannya. Oh gitu. Jadi dia makan ya, numpuk di situ kotorannya kayak kotoran numpuk naik jadi besar. Oh gitu ya. Makanya dia butuh. Nah, butuh waktu lama kan untuk menjadi besar. Selain kan Mas Topit kan udah kemana-mana wisata ya, maksudnya riset terumbu karang kan dilihatnya karena keindahannya ya, karena dimanfaatkan, sementara ini karena orang melihatnya karena keindahannya. Apa ada manfaat lainnya selain kita bisa menikmati keindahannya untuk terumbu karang ini, ekosistem ini? Mas, banyak. Apa aja tuh kira-kira? Kalau misalnya ini deh, kalau nggak ada terumbu karang apa yang terjadi deh di ekosistem di lautan itu kayak mana tuh? Ekosistem di laut akan sangat terganggu. Saya pikir juga apa namanya ikan-ikan yang kita makan sekarang ini udah nggak ada kali Mas. Itu kenapa? Kenapa bisa nggak ada? Karena rantai makanannya terputus. Jadi gini, terumbu karang itu adalah ekosistem yang paling yang paling memiliki biota yang sangat beragam. Nah di situ terjadi proses proses makan memakan, proses kayak di rantai makanan itu ya? Ya,
Ada di situ kita ada juga proses mengasuh ikan-ikan mengasuh gitu. Maksudnya ketika ikan bertelur kayak dia tempat mengasuh di taman situ, bermainnya gitu ya. bermainnya di situ. Oke. Kemudian tempat ikan mencari makan juga di situ. Oke. Ikan Karena di situ besar makan ikan kecil. kumpul di situ ya semua ikan-ikan kumpul di situ, saling hidup, saling memakan di situ ya. Iya, dan Kalau juga nggak ada berarti ya telur dan beranaknya gitu. juga di terumbu karang. Di terumbu karang. Jadi Jadi kalau nggak ada ya repot juga ya. repot.